Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 1D Psikologi Universitas Islam Riau akan menjelaskan materi pada mata kuliah Psikologi Umum, yakni tentang konsep psikologi yang berkembang di Asia. Kelompok 10 terdiri dari 5 orang mahasiswa, yakni Aina Darul Jannah, Anindita Tanaya, Miftahul Jannah, Reskri Tadesya, dan Robiatul Adawiyah. Yang pertama dari Indonesia, terdiri dari sejarah, konsep, dan tokohnya. Dari sejarahnya, di Indonesia, psikologi mulai berkembang pada tahun 1952. Psikologi Indonesia diperkenalkan oleh seorang profesor psikiater dari Universitas Indonesia yang bernama Slamet Imam Santoso. Pada tahun 1961, berdiri Fakultas Psikologi di Universitas Padjadjaran, Bandung yang diprakarsai oleh anggota TNI yang juga dikirim ke Belanda dan Jerman untuk mempelajari psikologi dan kemudian ditempatkan di Angkatan Darat dan Angkatan Udara Bandung. Universitas ketiga yang memiliki jurusan psikologi adalah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada awalnya jurusan psikologi terdapat di dalam Fakultas Pendidikan. Namun pada tahun 1964, Fakultas Pendidikan berdiri sendiri sebagai suatu institut. Namun jurusan psikologi tetap berada di bawah naungan Universitas Gadjah Mada dan kemudian berdiri sebagai fakultas. Universitas keempat adalah Universitas Airlangga. Di universitas ini pada awalnya psikologi tergabung dalam Fakultas Ilmu Sosial. Namun pada tahun 1992 menjadi Fakultas Psikologi dengan para staf yang sebagian besar adalah alumni Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Setelah itu, jurusan Fakultas Psikologi semakin banyak bermunculan hingga saat ini. Organisasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, Departemen Pendidikan Nasional. Pendidikan psikologi di Indonesia diatur dan dikontrol oleh Departemen Pendidikan Nasional. Yang kedua, Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Izin praktek psikolog diatur dan dikontrol oleh Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI dan Departemen Tenaga Kerja. Yang ketiga, Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI). Di Indonesia terdapat Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia yang merupakan wadah bagi seluruh universitas yang menyelenggarakan pendidikan psikologi di Indonesia untuk dapat merumuskan segala hal yang terkait dengan pendidikan psikologi di Indonesia. Saat ini terdapat 142 universitas dan sekolah tinggi di Indonesia yang tergabung dalam AP2TPI ini. Administrator AP2TPI menyelenggarakan Kolokium Psikologi Indonesia secara berkala. Saat ini, untuk akreditasi program studi psikologi mengacu pada Indonesia Qualification Framework atau dikenal juga dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI yang dirumuskan dalam Forum Kolokium Psikologi Indonesia. Administrator tokoh yaitu Slamet Imam Santoso. Beliau lahir di Wonosobo pada tanggal 7 September 1907. Di tahun 1952, Slamet Imam Santoso ditunjuk sebagai Ketua Jurusan Psikologi di Universitas Indonesia sebagai jurusan psikologi pertama di Indonesia. Lulusan pertama dari jurusan psikologi adalah Bapak Fuad Hasan pada tahun 1958. Pada tahun 1960, jurusan psikologi berdiri sendiri sebagai sebuah fakultas dengan Slamet Imam Santoso sebagai dekan pertama, yang kemudian digantikan oleh Bapak Fuad Hasan. Dua, India. Selanjutnya, peta konsep. Peta konsep ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu sejarah, yang kedua konsep, dan yang ketiga adalah tokoh. Sejarah India. Selama abad ke-20, para cendekiawan mempelajari gagasan psikologis yang tertanam dalam tradisi India. Proses ini secara substansial dipercepat pada pergantian abad ke-21 yang melihat penerbitan Manifesto on Indian Psychology pada tahun 2002.
Sebagai tonggak sejarah, untuk apa disebut gerakan psikologi India? Untuk mendorong minat yang semakin meningkat ini. SK Kiran Kumar pada tahun 2008 menulis, dua perkembangan spesifik telah memainkan peran kunci dalam merangsang peneliti untuk memeriksa dan memasukkan pemikiran psikologis India ke dalam literatur terkini. Pertama, pada 1960 dan 1970, meningkatnya popularitas meditasi dan yoga, meningkatnya minat dalam studi kesadaran, dan munculnya psikologi transpersonal membawa fokus pada tradisi religi, spiritual, dan filosofis India. Kedua, peningkatan penelitian lintas budaya dan perkembangan psikologis lintas budaya menyebabkan apresiasi yang lebih besar terhadap keterbatasan paradigmatik psikologi ilmiah modern yang membuat klaim universitasnya diragukan. Faktor lain yang berkontribusi adalah perasaan bahwa di India telah terjadi pengabaian yang menyakitkan terhadap tradisi pribumi dan bahwa psikologi modern seperti yang dipelajari di India adalah pada dasarnya adalah transplantasi barat, tidak dapat terhubung dengan etos India dan kondisi komunitas yang bersamaan pada umumnya meniru dan mereplikasikan studi barat. Konsep Manifesto on Indian Psychology 1. 29 September sampai 1 Oktober 2002, lebih dari 150 psikologi Indian bertemu membahas tentang yoga dan pendekatan India untuk psikologi ini. 2. Memiliki kontribusi untuk memajukan pengetahuan psikologi secara umum. 3. Mengarahkan kembali psikologi ke arah sejarah dan etos intelektual dan spiritual India. Tokoh Girishwar Mishra dan Koneru Ramakrishna Rao, pemimpin Manifesto on Indian Psychology. Koneru Ramakrishna Rao, seorang filsuf, psikolog, parapsikolog, pendidikan, guru, peneliti, dan administrator. Girishwar Mishra, seorang ilmu sosial, psikologi, dan penulis dari India. Mereka menerbitkan manifesto pada tahun 2002 oleh lebih dari 150 psikolog. Sekian dari kelompok kami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.